Halo semuanya, kembali lagi di channel Clever Education. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari buku Erlangga Express SNBT Pengetahuan Kuantitatif. Kali ini kita berkesempatan untuk membahas materi trigonometri part 4. Bagi yang memiliki bukunya, silakan dibuka pada halaman 63, soal 16 sampai nomor 20. Sekali lagi, buku ini sudah disertai dengan kunci jawaban, tetapi tidak ada caranya. Maka dari itu, saya di sini akan mencari jawabannya menggunakan cara yang benar. Bagi yang tidak memiliki bukunya, silakan simak video ini sampai selesai. Baik, kita mulai. Perhatikan gambar berikut. Diketahui AC sama dengan 17 dan luas segitiga ABC adalah 40 cm persegi. Tentukan panjang DC. Baik, panjang DC itu apa? Panjang DC adalah salah satu sisi dari segitiga yang besar, yaitu yang atas ini ya. Jadi, untuk mencari DC, maka komponennya yang harus diketahui ada dua, yaitu tinggi sebelah sini dan AC. Nah, sedangkan AC itu sudah diketahui yaitu 17. Maka komponen yang harus kita cari adalah AD. Di sini berapa? Nah, kalau kita tarik sebuah garis dari AD, kita mendapati garis baru yaitu berupa tinggi dari segitiga yang bawah. Nah, seperti ini. Anggap saja ini C aksen. Maka kita bisa mencari tinggi ini menggunakan rumus luas segitiga ABC. Perhatikan, luas segitiga ABC sama dengan rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Luasnya berapa? 40 cm sama dengan setengah kali alas. Alasnya itu mana? Alasnya itu A sampai B. Nah, AB-nya berapa? Kita bisa dapati pada pernyataan pertama, yaitu AB sama dengan 10. 10 tingginya adalah kita belum tahu. Maka kita cari. Kita ini bisa coret. Maka tingginya sama dengan 8. Sehingga CEC aksen panjangnya 8, AD juga panjangnya 8. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan kita bisa mencapai dan mencari DC menggunakan triple Pythagoras. DC sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Jadi begitu ya, ini tanda tanya. Ini hapus saja. Sehingga DC sudah bisa ditemukan menggunakan pernyataan 1. Untuk pernyataan 2, BC sama dengan akar 89. BC ini adalah sebuah sisi dari segitiga yang bawah. Namun sisi itu tidak terlalu digunakan apabila kita masukkan seperti ini. Anggap saja AD atau CC aksen sudah diketahui yaitu 8. Kita anggap saja di sini ada akar 89. Maka untuk mencari DC berarti kita memerlukan AB dan BC aksen. Kita AB sudah diketahui yaitu 10. Kemudian kita masuk ke BC aksen. BC aksen sama dengan akar dari akar 89 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Hasilnya adalah 89 kurangi 64. Hasilnya menjadi akar 25. 25 hasilnya jadi 5. Nah, 5 ini punya siapa? 5 ini punya sini. Kemudian, nah dengan demikian, kalau kita sudah diketahui AB sama BC aksen, itu panjangnya sama dengan DC. Sehingga pernyataan 1 itu sudah cukup, pernyataan 2 sebenarnya tidak cukup apabila pernyataan 1 belum diketahui. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 saja tidak cukup. Jadi jawaban yang benar ini adalah yang A, bukan yang D. Jadi ini bukan jawabannya ya.
kita bisa menemukan panjang DC hanya menggunakan pernyataan satu. Tetapi apabila kita mencari panjang DC hanya menggunakan pernyataan dua, kita tidak bisa menemukan. Karena ada komponen yang harus kita ketahui yaitu 10. Apabila 10-nya tidak kita ketahui, maka jawaban kita tidak dapat. Begitu ya. Jadi ini agak kompleks. Kalian harus memahami dan jangan terlalu terpaku pada kunci jawaban. Oke, kita langsung ke nomor selanjutnya. Diketahui segitiga ABC, titik D terletak pada AB, sehingga CD tegak lurus dengan AB. BC sama dengan A, dan sudut ABC sama dengan 45 derajat. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Baik, saya akan menggambar sketsanya terlebih dahulu. Oke, saya sudah membuat sketsanya. Perhatikan lagi di sini bahwa CD tegak lurus dengan AB, maka bentuknya seperti itu kurang lebih. Saya akan kasih keterangan di sini tegak lurus. Kemudian panjang BC adalah A, dan sudut ABC berarti sudutnya B, yaitu 45 derajat. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Nah, untuk panjang CD, kita bisa menggunakan aturan sinus. Kenapa aturan sinus? Karena di sini ada sudut, di sini ada sudut. Maka apabila ada dua sudut, bisa kita menggunakan aturan sinus. Maka kita buat segitiga, buat sketsa saja, buat gambaran kalian untuk berpikir. Di sini ada B, di sini B, di sini C, di sini panjangnya A. Ini anggap aja ada sebuah theta. Theta-nya sama dengan 45 derajat ya. Nah, di sini ada B. B-nya itu berapa? Maka kita bisa cari B per sin B sama dengan A per sin D ya, bukan sin A, karena di sini menggunakan titik D. Maka B-nya kita bisa ketahui, sin B-nya adalah sin 45 derajat, A-nya adalah tetap A, sin D-nya adalah sin 90. Kemudian B per setengah akar 2 sama dengan A per sin 90 berapa? Itu 1. Sehingga B bisa diketahui yaitu A per 2 akar 2. Jadi panjang B atau CD, kita tambahin keterangannya, yaitu CD. Panjangnya adalah A per 2 akar 2. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah besar mana antara P dan Q? P itu A per 2 akar 2 dan Q itu adalah A. Apabila kalian bingung, akar 2 itu sekitar 1, sekian. Jadi, A per 2 itu kan setengahnya A dikali 1. Otomatis ya, itu masih mendekati A per 2. Ya, jadi lebih besar nilainya Q. Begitu ya. Kalian tidak perlu susah-susah mencari nilai akar 2 itu berapa. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, kita langsung ke nomor selanjutnya. Diketahui cos A sama dengan P min Q dan tan A sama dengan akar 2PQ per P min Q. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Baik. Di sini ada dua keterangan yaitu cos dan tan. Kita ubah tan-nya menjadi seperti ini. Saya tulis ulang. Tan A sama dengan akar 2PQ per P min Q. Jangan lupa tan itu bisa kita tulis ulang menjadi sin A per cos A sama dengan akar 2PQ per P min Q. Nah, jangan lupa cos A itu adalah P min Q. Berarti kita bisa tulis lagi menjadi sin A per P min Q sama dengan akar dari 2PQ per P min Q. Nah, ini bisa kita coret, ini kita bisa coret. Sehingga sin A sama dengan akar 2PQ. Kemudian 2PQ-nya yaitu adalah sin kuadrat A. Belum selesai. Ini hanya permulaan saja.
Kemudian yang kita cari adalah P kuadrat plus Q kuadrat. Baik, saya di sini akan tulis dua macam. P kuadrat plus Q kuadrat itu sama dengan P plus Q dikuadratkan min 2PQ atau P plus Q. P kuadrat plus Q kuadrat adalah P min Q dikuadratkan plus 2PQ. Nah, berarti kita menggunakan yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kita menggunakan yang bawah, karena yang diketahui adalah P min Q, bukan P plus Q. Sehingga kita bisa tulis P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan akar P min Q dikuadratkan plus 2P Q. Hasilnya, P min Q itu adalah cos. Jadi, cos A dikuadratkan ditambah 2PQ itu apa? Sin kuadrat A. Kemudian lanjut, cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Nah, ini adalah sifat trigonometri apabila menemui cos kuadrat A plus sin kuadrat A atau sin kuadrat A plus cos kuadrat A, hasilnya adalah 1. Sehingga kuantitas P dan Q kita bisa ketahui bahwa kalau P itu 1, Q-nya adalah 1/4. Jelas nilainya lebih besar P. Ini masih tergolong mudah apabila kalian memahami trigonometri. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Diketahui kotangan A sama dengan 7/24 dan A lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Baik. Perhatikan, di sini ada keterangan 180 dan 270, berarti berada di kuadran 3. Kuadran 3 bermakna tan-nya positif, sin-nya negatif, cos-nya negatif. Sehingga kita bisa ubah dulu cot-nya. Kotangan A sama dengan 7/24, maka tan A-nya itu 24/7 karena kot A itu sama dengan 1/tan A. Oke, baru kita buat segitiganya. Sini A. Tan A 24/7 berarti desa 24/7. Kemudian kita mencari sisi miringnya. Ring sama dengan akar dari 24 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Maaf, ditambah ya. Bukan dikurangi. Kemudian ini 576 ditambah dengan 49. Hasilnya adalah akar dari 625. Hasilnya adalah 25. Jadi ringnya adalah 25. Kemudian kita perhatikan pada P. P adalah cos dan cosec. Cos itu ya cos, cosec itu adalah sepersin. Sekarang perhatikan. Untuk cos A adalah saring 7/25. Tetapi ingat, cosnya bernilai negatif sehingga min 7/25. Kemudian untuk cosec A sama dengan sepersin A. Sepersin A. Kita sinnya dulu. Sin itu adalah dering 24/25, tetapi nilainya harus negatif. Berarti 1/24, maaf. Dibagi, sini ada min ya, 25. Sehingga hasilnya adalah min 25/24. Oke, di situ kita bisa hitung di sini ya. Cos A dikali dengan cosec A sama dengan cos A-nya adalah min 7/25. Cosec A-nya adalah min 25/24. 25-nya bisa kita coret, minusnya juga kita bisa coret, hasilnya adalah 7/25.
4. Sehingga kuantitas P dan Q kita bisa ketahui. Q-nya adalah 7/24. P-nya maksud saya. Dan Q-nya adalah 24/7. Jadi nilainya lebih besar Q. Oke, jawabannya benar ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Diketahui persamaan 4 sin kuadrat X ditambah 4 cos pi per 2 plus X dikurangi 3 sama dengan 0. Mempunyai dua penyelesaian, yaitu X1 dan X2 untuk X lebih dari 0 kurang dari 360. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Baik, di sini kita harus ubah bentuknya terlebih dahulu. Siapa yang harus diubah? Yaitu cos-nya. Biar mudah ya. Jadi, apabila kalian temui cos pi per 2 plus X, itu sama saja dengan min sin X. Jadi, kita bisa tulis ulang menjadi 4 sin kuadrat X ditambah 4 kali min sin X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita tulis ulang lagi supaya tulisannya bagus. 4 sin kuadrat X min 4 sin X kurangi 3 sama dengan 0. Maka kita bisa menggunakan pemfaktoran. Di sini berarti 2 sin X. Di sini juga 2 sin X. Di sini ada 3. Ada min 3. Maka kita bisa tulis menjadi 1 dan min 3. Plus 1 dan min 3. Oke, setelah seperti itu kita bisa menggunakan penyelesaian satu-satu. 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Terus 2 sin X sama dengan min 1. Sin X sama dengan min setengah, maka X-nya berapa saja? X-nya adalah 210 dan 330. Kemudian untuk yang kedua, 2 sin X min 3 sama dengan 0. 2 sin X sama dengan 3. Sin X-nya sama dengan 3/2. Maka X-nya bukan sudut istimewa. Ya. Jadi, kita bisa menggunakan yang ini saja. Ini kita nggak usah kerjakan. Berarti X1-nya sama dengan 210. Dan X2-nya sama dengan 330. Kemudian, untuk mencari nilai mutlak atau jarak, itu sama saja. Nilai mutlak dari X1 min X2 itu sama dengan nilai mutlak dari 210 kurangi 330. Hasilnya adalah nilai mutlak dari 120. Hasilnya adalah 120. Sehingga kuantitas P dan Q kita bisa ketahui. P-nya adalah 120, Q-nya 120. Sehingga dia sama dengan. Ya, demikian pembahasan materi trigonometri part 4. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi selanjutnya yaitu limit fungsi. Sekian, demikian penjelasan.